Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua yang terhormat Dekan Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Dr. Insinyur Bambang Marionanto dan LPTN yang kami Wakil Dekan Bidang Ekonomi Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Profesor Dr. Ida Bagus Suryadi, SPM IPUS Engineering yang kami hormati Ketua Task Force PTKN Politeknik Pertanian, Dr. of Engineering Bidang Antriani STPM yang kami hormati Bapak Ibu Ketua Laboratorium serta Bapak Ibu dosen Teknik Pertanian serta sosialisasi yang berbahagia. Sebelum memulai acara pada sore hari ini, berikut saya akan ya, pendidikan video universitas pembahasan sambutan oleh Wakil Dekan 1 sekaligus membuka acara 5 doa 6 penyampaian dan Bismillahirrahmanirrahim. Acara berikutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne Universitas Baru. Hari ini dimohon untuk berdiri.
program kompetisi kampus Merdeka 2024 disampaikan oleh Wakil Dekan Bidang Akademik Kepada Profesor Dr. Ida Sudiana, STP MNI PUSN Engineering. Dipersilakan. Berikutnya, sambutan sekaligus membuka acara disampaikan oleh Ibu Rektor kepada Ibu Triwayu Ketua DPR Republik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Koordinator Program Studi Teknik Pertanian, Ibu Dr. Engineering Ida Handriani, yang saya datang terhormat, yang saya hormati Bapak Ibu dosen pengampu di MTP, ada Bu Susansi, ada Bu Lutfi Bestari, mungkin Bapak Ibu yang lain nanti yang bidang TPKL akan pokok TPK tentang instrumentasi dan kontrol lingkungan akan menyusul. Maaf, masih susah move on dengan istilah TPKL. Yang saya hormati, saya sayangi anak-anakku sekalian yang hadir di sini, salam sehat semua. Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kepada sore hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, kenikmatan yang luar biasa untuk berkumpul di sini menghadiri undangan dari Ibu Kapolri untuk sosialisasi kegiatan PKKM dan berbuka bersama momen pas sekali, gitu ya. Dan alhamdulillah ini pas di tengah-tengah Ramadan di hari yang ke-16 gitu, paling tidak kita bisa evaluasi setengah bulan ke depan kita harus lebih baik lagi pada puasanya. Baik, alhamdulillah, terima kasih atas kesempatannya Brigjen dalam hal ini. Pada kesempatan ini saya mewakili Prof. Ida Bagus Suryamira sebagai Wakil Dekan Sensu untuk menyampaikan kegiatan sosialisasi, membuka sosialisasi kompetisi program kompetisi kampus Merdeka atau PKKM. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata program studi teknik pertanian berhasil mendapatkan program kompetisi kampus Merdeka tahun 2024 yang diberikan aplaus.
Ketika program studi mendapatkan hibah PKKN ini, berarti program studi itu sudah layak untuk bisa meningkatkan kualifikasinya. Untuk mendapatkan program ini tidak given, tidak kemudian diberi, tidak. Tapi berjuang. Kami angkat topi, kami salut dan bangga kepada Ibu Koprodi dan timnya yang dengan perjuangan yang luar biasa didukung oleh mahasiswa yang pintar-pintar mendukung program Prodi ya, sehingga kegiatan ini alhamdulillah bisa direalisasikan, disetujui dan alhamdulillah bisa kita laksanakan. Dalam program kegiatan ini teman-teman semua mahasiswa ini nanti mahasiswa mempunyai kesempatan yang luar biasa untuk meningkatkan kompetensi. Ada banyak kegiatan yang akan di-create oleh Bukuduri untuk mendukung kegiatan program kampus Merdeka ini untuk mewujudkan unit unggulan begitu ya, sebagai center of excellence begitu, Fakultas Teknologi Pertanian terutama di TIP untuk menjadi pusat sentra pengembangan kopi gitu ya. Jadi nanti mahasiswa bisa mendukung kegiatan ini untuk apakah itu risetnya, kegiatan kewirausahaannya, kemudian kegiatan project-nya dan lain-lain. Insya Allah dengan kegiatan ini mahasiswa nanti akan bisa menjadi unggul, insya Allah gitu ya. Bisa ada support pendanaan yang luar biasa dari kementerian untuk mendukung kegiatan mahasiswa dan dosen di prodi teknik pertanian. Dan alhamdulillah ini adalah produk kedua dari FTP yang mendapatkan kegiatan PKKN. Sebelumnya sudah diawali dari prodi THP yang 2 tahun berturut-turut mendapatkan program PKKN. Dan tahun ini saatnya TEP yang maju. Selalu jangan kita ya TEP bisa gitu ya. Jadi jangan patah semangat, TEP bisa. Kami berharap juga dari fakultas bahwa nanti kami akan berlanjut sampai tahun kedua. Bahkan mungkin kalau memang dinilai luar biasa hasilnya, maka bisa berlanjut ke program berikutnya yang lebih baik untuk pengembangan institusi. Untuk itu kami dari pimpinan fakultas menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Ibu Koprodi dan seluruh dosen di teknik pertanian, seluruh mahasiswa juga, sehingga harapannya semoga kegiatan ini bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, sehingga bisa memberikan kontribusi yang luar biasa untuk peningkatan kompetensi baik itu dosen maupun mahasiswa. Mungkin itu saja dari kami yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim dengan rahmatullah yang maha kuasa, insya Allah berjalan baik, ada kegiatan baik ya. Dengan ini saya mewakili pimpinan fakultas, mewakili Pak Dekan dan Pak Wadek Satu. Dengan ini secara resmi membuka kegiatan sosialisasi program kampus Merdeka untuk prodi TEP tahun 2024. Terima kasih. Disampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu Dr. Sayang SDM IPM, dipersilakan kembali ke tempat. Baik, sebelum berangkat ke acara ini, marilah sejenak kita memanjatkan doa kepada Tuhan yang Maha Esa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dengan yakin. Marilah kita berangkat ke acara inti kita pada sore hari ini, yaitu tindakan sosialisasi program kompetisi kampus Merdeka 2024 yang akan disampaikan oleh Dr. of Engineering Ida Andriani STPMP selaku Ketua Takswar PKKN Teknik Pertanian untuk agenda kepada Ibu Ida dipersilakan.
Itu tolong untuk materi sosialisasi. Selamat sore, yang saya hormati Ibu Wakil Ketua, Ibu Dr. Sri Ningsih, Prof. Bayu Maruna, Ibu Sukarsi, Ketua Lab. Ini juga kita masih sering SMEO ya, Ketua Lab Rekayasa Pangan dan Alat Mesin Pertanian, Ibu Ketua Labnya untuk lab instrumentasi dan kontrol lingkungan pertanian, Prof. Indarto, izin tidak bisa hadir. Yang saya hormati Ibu Ning Puji Lestari sebagai dosen teknik pertanian dan juga tim task force dari program kompetisi kampus Merdeka. Izinkan saya pada sore hari ini menyampaikan sosialisasi secara resmi gitu, untuk pelaksanaan PKKN ini kepada seluruh mahasiswa, dosen, PLP dan TNI untuk bisa semua bisa nantinya mendukung kegiatan ini. PKKN, program kompetisi kampus Merdeka atau disingkat sebagai PKKN, adalah salah satu program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek Dikti untuk mendukung kegiatan kampus Merdeka. Jadi kegiatan ini adalah kegiatan yang memfasilitasi atau mensupport kegiatan kampus Merdeka. Ada beberapa jenis atau tingkatan level kompetisi kampus Merdeka, dan Universitas Jember itu masuk dalam Liga 1. Liga 1 itu adalah kelompok universitas yang sudah siap untuk internasionalisasi. Siap tidak siap karena Universitas Jember berada di Liga 1, maka kita prodi teknik pertanian yang pada saat itu ikut kompetisi ini, maka harus siap untuk dia masuk dalam kompetisi di kancah internasional. Ya, jadi kalian sudah dari tahun-tahun sebelumnya itu sudah didengungkan, kalian sudah mendengar selalu kalau Bu Ida itu bilang mesti internasionalisasi. Kurikulum kita diubah mulai tahun 2022, kita mengubah kurikulum kita menjadi kurikulum OBE, Outcome Based Education. Jadi basisnya itu outcome karir. Itu sudah mulai tahun 2022. Yang saat ini aktif adalah 2020 dan 2021 itu kalian tercemari ya. Kalau 2020 separuh tercemari kurikulumnya, yang 2021 itu 1 tahun kalian masih tercemari kurikulum yang lama sebelum masuk ke kurikulum 2022 yang waktu itu kita persiapkan untuk internasionalisasi. Dan karena banyak kompetisi-kompetisi untuk internasionalisasi itu basisnya adalah akreditasi kita waktu itu, jadi kita masih sulit pada waktu itu bergerak, tapi kita bersyukur universitas kita itu masuk ke Liga 1 sehingga akreditasi kita tidak dipermasalahkan lagi, mau B, A, mau unggul atau baik sekali itu tidak dipermasalahkan. Dan berkat dukungan dari kalian semua, mahasiswa saya semua, dari Bapak Ibu dosen, dari Bapak Ibu pimpinan, akhirnya prodi kita bisa dapat dana yang maksimal untuk program PKKN ini. Goalnya, tema yang kita usung pada saat itu karena kita harus internasionalisasi, kami mengusung tema menjadi pusat unggulan Smart Agroindustri Kopi Rakyat berbasis green teknologi untuk mengembangkan inovasi pembelajaran. Jadi kalau di bahasa Inggris kan ini adalah Center of Excellence. Prodi kita itu akan menjadi sudah memberanikan diri untuk memproklamirkan kita mau jadi Center of Excellence.
bagi pengembangan smart agroindustri kopi rakyat berbasis green technology. Jadi sebenarnya kata kuncinya itu adalah smart agroindustri dan green technology. Fokusnya objeknya kita pakai adalah kopi. Karena kita dianggap sudah expert di kopi. Selama ini pengalaman kopinya banyak sekali. Jadi kegiatan kita mendapatkan dana itu karena kita memproklamirkan bahwa internasionalisasi kita itu kita mau jadi center of excellence. Dan ini menjadi ciri khas prodi kita. Bedanya prodi kita dibandingkan prodi teknik pertanian se-Indonesia itu karena nantinya kita akan jadi center of excellence untuk green smart teknologinya untuk agroindustri kopi rakyat. Jadi ada waktu itu ada kopi rakyat, betul. Tapi keunggulan kita adalah green smart teknologinya. Itu yang harus selalu kita bawa kemana-mana. Dan di akhirnya untuk pengembangan inovasi pembelajaran. Artinya pembelajaran yang nanti kami bawakan, Bapak Ibu bawakan di kelas, itu case study method yang adalah green smart technology untuk agroindustri kopi rakyat. Berarti di luar kopi rakyat tidak boleh. Tapi nanti kalau kuliah case study-nya itu kopi rakyat. Nanti kalian penelitiannya, bekerjanya, boleh industri yang lain. Tapi saya sudah berpengalaman menciptakan, meneliti, magang di tempat yang berhubungan dengan green smart technology untuk agroindustri kopi rakyat. Sehingga kalau kalian nanti bekerja, melamar sama-sama melamar pekerjaan, ditanya sama yang wawancara, kenapa saya harus memilih anak teknik pertanian Universitas Jember? Kalian bisa dengan PD-nya menjawab, karena saya sudah punya pengalaman untuk mengembangkan green smart technology untuk agroindustri kopi rakyat, di mana prodi lain tidak punya. UGM tidak punya. IPB bukan green smart technology agroindustri kopi rakyat. UGM bukan. UB juga bukan. Ini adalah khusus spesialisasinya kalian, uniqueness-nya di situ. Ya, jadi kami mau klaim ini dulu sebelum diklaim sama yang lain. Ya, ini sudah kita klaimkan bahwa kita punya usaha, sehingga usaha, ya, pusat unggulan smart agroindustri kopi rakyat. Kita singkatnya usaha. Apa saja sih dari kegiatan ini benefitnya untuk mahasiswa apa kok sampai beda itu maksa-maksa ada sosialisasi? Yang pertama kegiatan ini adalah kampus merdeka. Tentu saja mahasiswa yang dilibatkan di sini. Terima kasih kepada kalian yang sudah mau ikut kegiatan NDKM selama ini, yang sudah mau mengikuti arahan Bapak Ibu dosen untuk ikut NDKM. Terima kasih Bapak Ibu dosen yang sudah meluangkan waktunya mau mengajar lebih. Ya, mahasiswa lain yang inbound ke tempat kita mau merelakan mahasiswanya keluar dari kampus, itu juga pengorbanan bagi Bapak Ibu dosen. Karena Bapak Ibu dosen itu sangat sayang sama mahasiswanya. Kadang-kadang nggak tega, kayak saya di rumah gitu ya. Kok enggak anakku kalau sekolahnya di sana nanti nggak diomelin, gitu ya. Ada perasaan begitu. Mak-mak itu jadinya gitu. Berarti kalau anak saya nginep di rumahnya orang, nanti enggak, dia suka makannya harus pakai pindang, terus nggak pindangnya, kan gitu ya. Jadi Bapak Ibu dosen itu juga nggak enak. Sudah kamu nggak usah pendekatan di sini ada kuliahnya ini saja itu. Dan saya harus berterima kasih kepada Bapak Ibu dosen yang sudah mengizinkan mahasiswanya, bimbingan akademiknya untuk ikut pendidikan. Terima kasih sekali, terutama mahasiswa juga. Apa saja ini nanti? Jadi kegiatan PKKM ini memang keseluruhannya adalah untuk mahasiswa.
sebagian besar dana digunakan untuk peralatan, dan peralatan itu adalah peralatan untuk mahasiswa. Itu yang kita usulkan. Mudah-mudahan dalam tahun ini semua akan datang bisa dipakai untuk kegiatan mahasiswa, praktikum maupun penelitian mahasiswa. Kalau Bapak Ibu dosen mau pakai boleh, asal menggandeng mahasiswa. Gitu ya. Bapak Ibu dosen tidak boleh dipakai sendiri untuk kegiatan penelitian sendiri tanpa menggandeng mahasiswa, tidak boleh. Saya tidak izinkan itu. Tapi kalau itu menggandeng mahasiswa boleh. Apa saja kegiatannya? Silakan. Selanjutnya, slide-nya. Ya, ada beberapa skema di sini. Setiap mahasiswa setiap semester itu berbeda-beda. Harusnya kita bisa mulai semester ini, tapi karena kita masih menunggu kontrak dan sebagainya, kita akan mulai start di semester depan. Oleh karena itu siap-siap. Sekarang ya, mahasiswa semester 3 itu boleh ikut kegiatan MBKM apa? Sementara kalian baru boleh ikut PMM, Pertukaran Mahasiswa Merdeka. Kalau ada yang maksa, Bu, saya mau ikut wirausahaan karena saya punya jiwa wirausaha yang memukai. Saya pintar di wirausaha, boleh, tapi konsisten. Justru bagus kalau kalian di semester 3 ikut wirausahaan, kami memantaunya terus. Bisa multi-year kami pantau terus. Gitu ya. Jadi mahasiswa semester 3 untuk sementara itu ikutnya PMM, Pertukaran Mahasiswa Merdeka. Nanti kita biasanya akan kerjasama dengan secara online dengan Universitas Jenderal Sudirman yang kepingin juga itu dengan Udayana. Tapi kalau misalnya kalian mau PMM dengan Udayana offline boleh, tapi sementara ini masih menggunakan biaya sendiri ya kalau yang online. Karena dari PMM ini kemarin kita belum peraturannya itu masih belum boleh dari Jawa ke Bali. Tapi kalau ke Papua boleh. Tapi sebaiknya kalau kalian PMM itu carilah yang setara atau yang lebih baik lagi, lebih tinggi. Misalnya ke UGM, memang kalian boleh lewat studi independen. Selanjutnya semester 3 boleh ikut PMM kan? Selanjutnya semester 5. Nah, semester 5 ini banyak sekali skema yang boleh diambil. PMM boleh. Kemudian studi independen boleh. Pengembangan proyek boleh. Magang saya boleh, Bu. Kalau mampu silakan dan kalau perusahaan mengizinkan silakan. Karena ada perusahaan yang mengizinkan mahasiswa semester 5 magang, ada yang tidak mengizinkan. Begitu ya. Dari dana PKKM ini kita bisa mengirimkan 30 orang mahasiswa untuk studi independen dan proyek independen. Ini kemana saja tempatnya? Nih, tadi yang pengen ke IPB, yang pengen ke UGM, yang pengen ke ITB, silakan pakai studi independen atau pengembangan proyek. Ikut proyek dosen-dosen di sana. Atau kalian bawa proyek dari sini kita datang di level mereka di sana. Nanti kalian akan disupport biaya perjalanan dan biaya living cost, biaya hidup selama di sana sesuai dengan aturan DIPTI, ya. Jadi kalau yang biasa dapat uang satu bulan 2 juta, kemudian mengharapkan 2 juta per bulan dari PKKM itu, ya tidak dapat karena aturan dari PKKM itu hanya dapatnya satu bulannya 1,2 juta per bulan selama 4 bulan bayar studi independen. Selanjutnya kewirausahaan. Tadi kewirausahaan semester 3 boleh, semester 5 boleh, semester 7 boleh. Semester sekarang boleh yang bisa. Ya, tapi ini nanti mekanismenya bagaimana Bu? Nanti ditanya jawab boleh ya. Selanjutnya magang ini sebaiknya di semester 7. Kemarin sudah saya coba sosialisasi yang semester 7 bilang, Bu, saya di semester 7 itu sudah habis kuliahnya, hanya tinggal magang dan skripsi. Ya, silakan dioptimalkan magangnya itu sambil skripsi. Izin di perusahaannya untuk boleh tidak saya sekalian penelitian di sini, gitu ya, sehingga bisa dikonversi menjadi skripsi. Bisa Bu dikonversi menjadi skripsi, bisa.
Tapi nanti nilainya menunggu kalian mengikuti tahapan alur sita. Alur sita apa? Alur sita itu di kombim itu pengajuan judul, ada dosen penguji, ada sempro, ada senbas, ada ujian. Itu alurnya harus diikuti dulu, baru keluar nilai, dan itu yang kita entrikan untuk nilai skripsi. Kalau dikonversikannya bisa. Kami dikonversikan ke skripsi, begitu itu dikonversikan ke skripsi, maka kalian bisa mengajukan alur sitanya. Gitu. Alur sitanya bagaimana nanti pada kesempatan yang akan datang lagi, khusus pada semester 6 akan dijelaskan dengan kombin di kuliah LKI, ya. Gitu. Yang semester 7 gitu. Selanjutnya ya, penelitian ini sebetulnya boleh untuk semester yang sekarang semester 8, tapi mungkin semester 8 itu sudah ada dapat penelitian. Kegiatan yang dibiayai juga adalah kegiatan penelitian. Khusus untuk penelitian kita akan fokuskan ke kopi. Khusus penelitian. Kalau magang boleh ke agroindustri mana saja yang menerapkan green smart technology. Gitu ya. Jadi kalau perusahaannya masih tradisional, UMKM bagaimana Bu? Ya kami kan yang memperkenalkan green smart technology di situ. Seperti itu. Selanjutnya. Oke, jadi ada kita dari fakultas itu subsidi gitu ya untuk pertukaran mahasiswa internasional. PNN internasional, tapi ini kompetisi dan hanya untuk 3 mahasiswa dan sifatnya adalah bantuan, bukan cover all suffering by fakulti, tidak. Tapi ini subsidi gitu. Misalnya kami menerapkan di negara-negara Asia Tenggara yang mungkin relatif tidak mahal, kekurangannya bisa di-cover oleh orang tua kalian. Kemudian kalau ngotot, saya mau ke Jepang, saya mau ke Australia, bagaimana? Ya boleh, tapi subsidinya yang kami berikan sesuai dengan kemampuan fakultas. Selebihnya silakan dari support orang tuanya. Kami bisa membantu perizinan, kami bisa membantu mencarikan universitas partner dan sebagainya. Mungkin itu. Selanjutnya, kapan mulainya? Harusnya secepatnya setelah kita mendapatkan kontrak dari Dikti. Jadi kita menunggu kalau di timeline Dikti itu adalah April, mungkin setelah hari raya ya kita baru dapat kontrak dan sebagainya. Ya. Siang berminat nanti silakan mendaftar. Ada Bu Neng Puji Lestari dan Bu Lufiani sebagai PNC untuk kegiatan mahasiswa. Semua kegiatan mahasiswa nanti yang mengelola adalah Bu Neng dan Bu Lufi, gitu ya. Kemudian saya dan Bu Sutarsi nanti, Bu Sutarsi peralatan-peralatan lab, saya dosen-dosen, dan Bu Lydia nanti yang lainnya lagi, seperti itu ya. Silakan selanjutnya. Oke, selesai. Mungkin itu bisa dimulai dengan jawab karena waktunya juga ini mungkin 10 menit saja. Baik, terima kasih kepada Ibu Ida. Mungkin langsung saja ya, Ibu. Langsung saja kita beranjak ke sesi tanya jawab bagi peserta sosialisasi yang ada di forum ini. Apabila ingin bertanya, dipersilakan untuk mengangkat tangannya terlebih dahulu. Setelah kami persilakan, silakan untuk memperkenalkan diri dan menyampaikan pertanyaannya. Begitu juga untuk peserta sosialisasi yang ada di Zoom, dipersilakan untuk raise hand terlebih dahulu. Setelah dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya ataupun bisa dituliskan di kolom chat. Baik, kepada peserta sosialisasi ini bertanya, dipersilakan. Kepada teman-teman mungkin yang ingin atau masih ingin tahu atau mungkin belum paham apa sih PKKM tadi, bisa bertanya sekarang ya teman-teman. Ya, silakan. Oh, baik, dipersilakan.
Baik, terima kasih atas pertanyaannya Saudari Dea. Mungkin dari Ibu Dida, dipersilahkan. Oke, jadi untuk penelitian ini bagi mahasiswa yang difokuskan untuk skripsi. Kalau mahasiswa yang belum skripsi tapi pengen penelitian yang untuk misalnya program kreativitas mahasiswa, lomba dan sebagainya, bisa ikut project independen atau studi independen. Kemudian apakah semua minat harus ke kopi? Untuk sementara itu kita beri slot 80% kopi, 20%-nya objek yang lainnya. Minatnya semua, iya semua. Jadi mulai TP, mulai minat lingkungan, mulai minat instrumentasi, mulai minat aksin, EHP, itu semua tentang kopi. Saya selalu jelaskan di kalian bahwa kita pada dasarnya itu cuma punya 2 minat, pasca panen dan pra-panen. Kemudian pra-panen dan pasca panen ini didukung oleh alat mesin dan instrumentasi. Sehingga yang TPKL pun pasti butuh instrumentasi, pasti butuh alat mesin. Yang engineering hasil pertanian apalagi? Seperti itu. Dan itu objeknya sementara kopi. Ya, seperti Bu Sri dokter kopi, limbah kopi Bu Sri. Bu Sri lulus karena proyeknya itu kopi ya Bu Sri ya. Engineer itu fokusnya di kopi juga. Dan dosen kita yang lulus karena kopi itu 3 orang. Bu Sri, Elida, dan Pak Inji. Ya, jadi beliau Bu Sri sama Bu Elida kebetulan limbah, kualitas lingkungan. Pak Dedi instrumentasi, tapi tetap pakai kopi. Ya, seperti itu ya Mbak ya. Jadi yang 80% ini kopi. Kopi, nanti alat mesinnya ya alat mesin kopi, entah pemupukannya, entah untuk pemeliharaan tanamannya, untuk panennya. Petani itu bilang, Bu, susah kalau panen itu dipilih-pilih, Bu. Terus pokoknya tangan itu begini. Kalian bikin tangan yang bisa nyensor kamera saja yang dibilang, gitu ya. Engineering hasil pertanian bagaimana? Saya selalu ingatkan kalian bahwa hasil pertanian itu bukan hanya yang tersedia di meja makan kita, tapi limbah itu juga adalah hasil pertanian, dan itu objeknya anak EHP yang mungkin dilupakan. Yang akhirnya larinya saya sama Bu Sri yang ngurusi limbah itu kan ya kan? Yang ngurusi limbah itu akhirnya saya sama Bu Sri gitu kan. Tapi tidak apa, itu karena kita pakai ke lingkungannya ya Bu Sri ya, karena limbahnya cuma lingkungan. Sehingga Mbak ya, kopi 80%, kuotanya yang 20% boleh agroindustri yang lain. Kalau mau pakai KKN gitu. Ya, karena kita mau bikin center of excellence itu. Sehingga kami paling tidak harus menunjukkan hasil penelitian yang berbasis kopi. Terima kasih Ibu Ida atas jawabannya. Mungkin dari saya dari tengahnya apakah sudah cukup menjawab? Baik, terima kasih. Karena waktunya masih ada, dipersilahkan kepada peserta sosialisasi yang ingin bertanya, dipersilahkan. Kalau mungkin ini biasa sembari ini menunggu jawaban atau pertanyaan yang lain dari teman-teman. Dari saya Bu ingin bertanya. Jadi tadi kan dananya itu dipersiapkan juga untuk kegiatan penelitian beserta dengan mahasiswa gitu ya. Nah jadi kalau hanya dosen tidak diperkenankan, namun diperkenankan apabila menggandeng mahasiswa. Nah jadi dari mahasiswa sendiri apabila punya ide ataupun ingin mengikuti kegiatan ini, bagaimana gitu? Apakah harus menunggu dosen yang mengajak atau mungkin bisa mengajukan terlebih dahulu atau bagaimana? Bagus sekali. Jadi silakan nanti yang punya ide, saya sudah mau penelitian ini, itu, begini, begitu, langsung mendaftar di Buning dan di UPI. Ya, langsung mendaftar mulai sekarang ini. Karena semua tadi itu kompetisi. Ya, ingat, magang hanya 30 mahasiswa, sedangkan kalian satu angkatan berapa orang? 90 sekian mahasiswa.
Tentu itu kompetisi. Belum lagi nanti sama adik tingkat kalian yang semester 5. Oh, saya mau ambil proyek independennya akhir. Proyek independen kan boleh penelitian juga ya, Bu. Tapi ada adik-adik kalian semester 5 yang akan berkompetisi. Tapi bisa lah. Sehingga ini kompetisi. Cepet-cepetan. Bagus-bagusan. Ya. Ingat rambu-rambunya apa? Rambu-rambunya Green Smart Technology untuk agroindustri. Kalau masih konvensional, sorry ya, saya kira ya. Saya nggak mau ya, gitu. Nanti ini Prof Bayu, tugasnya Prof Bayu ini, Prof Bayu, bagaimana ini mahasiswa bisa mengembangkan smart technology ini, Prof Bayu nanti ini PR-nya Prof Bayu, PR-nya ini Bune yang masih muda-muda ini, PR-nya Pak Dekan, Pak Bambang, ini Mas Dedi, Prof Indarto, ini yang smart-smartnya ini harus masuk sekarang. Kalau yang konvensional, sorry ya, itu ya Prof ya, kita ya, mau lagi kita mau go internasional kok, gitu kan. Baik, kita kan dapat bagus-bagusan, kompetisi. Ingat, kami juga dapatnya kompetisi, jadi kalian juga kompetisi. Terima kasih Bida. Bida, untuk waktu pendaftaran atau mungkin penyampaian ide ya Bu, ke dosen ataupun ke DPA gitu, itu bisa dimulai sejak kapan? Mungkin semester depan atau mungkin secepatnya? We start on April. April sudah sekarang. Ya, nanti Guning itu sebelum liburan sudah bikin Google Form, mendaftar idenya. Nah, tapi nanti ya nggak hanya mendaftar lama gitu, tanpa apa-apa kosong, tidak. Pasti nanti Guning akan siapkan idemu apa, kegiatanmu bagaimana, kira-kira rencana kegiatanmu bagaimana, harus mulai dipikirkan. Jadi start on April, tapi Bu, liburan lebaran, ya pergunakan liburan lebaran itu untuk mempersiapkan ya kan ya, liburan lama jangan hanya sibuk bikin lontong opor, nggak apa-apa bikin lontong opor yang pakai smart teknologi, gimana ya, bisa nanti itu diajukan ya, gitu Mbak ya, cepat ya. Nanti Guning saya tugaskan sebelum liburan Guning buat Google Form template-nya untuk ini bagaimana mereka harus memasukkan apa saja, karena itu dikompetisikan. Ya, baik Ibu Ida, terima kasih. Mungkin dari teman-teman, dari pertanyaan yang saya sampaikan tadi, mungkin terbuka pertanyaan baru nih. Dari teman-teman, apabila ada yang ditanyakan, dipersilahkan untuk masih ada waktu. Ini pertanyaan saya teman-teman ini terkait kewirausahaan. Pertanyaan pertama itu tentang output apa yang diminta dari fakultas atau prodi, mungkin kayak jurnal kah atau hasil-hasil penjualan ada target atau apa sih ada yang diminta dari prodi untuk kewirausahaan. Terus itu batas waktunya itu berapa bulan ya untuk penyelesaian dari kewirausahaan sendiri. Terus itu juga ada pendampingan enggak untuk kewirausahaan itu sendiri? Terima kasih. Terima kasih, langsung saya jawab. Oke, kemudian apa kewirausahaan? Apakah jurnal atau tidak? Ya, nanti ini tim saya akan banyak diskusi dengan Ibu Wadek 2, kebetulan sekali Ibu Wadek 2 kita di sini yang sudah punya unit bisnis ya. Kalian kalau jalankan kuliah di SDB kan mesti baca unit bisnis begitu ya. Jadi apa outputnya? Outputnya adalah rencana bisnis kalian itu apa? Bisnis kanvasnya apa? Tapi di rencana itu bukan hanya grand project yang ditulis, sudah ada produknya apa? Produknya itu bisa jasa, bisa produk barang. Deadline-nya kapan Bu? Deadline-nya tentu saja sampai akhir proyek PPKN ini berlangsung, gitu. Ya, proyeknya kapan? Gitu. Kalau proyek ini waktu kita sosialisasi itu katanya 1 tahun, hitungannya adalah 12 bulan. Jadi kita waktu sosialisasi tadi 2004, 2005. Apakah 2005-nya nanti Maret atau Februari kita juga masih melihat ya, begitu ya. Jadi outputnya adalah bisnis kanvasnya itu mau seperti apa, rencana bisnis kanvasnya mau seperti apa. Jadi perhitungan dari ini saya keuntungannya berapa dan ini. Dan itu kelompok.
Ya, kalau kira-kira begitu ya Mas Faris ya. Ada lagi yang mau tanyakan? Oh ya, pendampingan nanti ada coaching, ada pendampingan nanti dari Universitas Ciputra. Ya, nanti Bapak Ibu dosen akan dapat workshop, kemudian kami yang akan mendampingi kalian. Dosennya ada, dosen pembimbingnya. Gitu. Oh, Kita lebih dulu di transisian. Atas jawaban yang disampaikan dan kepada saudara ini apakah sudah cukup? Baik, terima kasih. Kepada yang terhormat Dr. Engineering Ida Andri, STPMT dipersilahkan kembali ke rumah. Sebelum beranjak ke acara berikutnya, dipersilakan kepada Divisi Konstruksi untuk memberikan hidangan yang telah dipersiapkan. Kita pada sore hari ini dikarenakan waktu sudah azan dan sudah berbuka, maka saya
tidak kami jawab tadi menjadi penutup kita pada sore hari ini. Usai sudah acara sosialisasi program kompetisi Kampus Merdeka 2024 pada hari ini, kami mau sampaikan terima kasih kepada Bapak Dekan, Bapak Ibu Merdeka, Bapak Ibu Ketua Laboratorium, serta Bapak Ibu dosen Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Jember yang telah hadir pada sosialisasi sore hari ini. Terima kasih pula kepada rekan-rekan yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada sosialisasi pada sore hari ini, baik di forum ini maupun di forum Zoom ini. Semoga apa yang telah disampaikan bermanfaat bagi kita semua dan menumbuhkan semangat kita untuk kedepannya. Saya selaku penyelenggara acara pada sore hari ini mengucapkan selamat berbuka puasa dan mohon maaf apabila terdapat salah kata dan sikap selama acara pada sore hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.